Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa food blogger William Anderson atau yang dikenal dengan Code Blue terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong terhadap sebuah toko roti. Wah, kacau banget. Masa Klerman ngirim nastar ke panti asuhan tapi udah jamuran? Parah banget. Hah? Brand segede itu? Nggak mungkin nggak sih? Guys, tau nggak? Masa Klerman ngirim nastar ke panti asuhan tapi udah jamuran? Itu parah banget nggak sih? Bantu repost ya. Sumbernya dari siapa? Udah dicek dari berbagai sisi belum? Itu si Code Blue influencer makanan. Kamu nggak tahu sih, omongan dia kan pasti dipercaya banget ya? Itu dari pihak Claremont atau dari mana? Kalau info di sosmed itu belum berarti valid loh. Tapi kan dia berani speak up ya, nggak kayak yang lain, cuma diem doang. Gue gak ada masalah sama yang namanya kritik. Tapi kalau informasi yang diberikan itu nggak akurat, itu yang malah jadi bahaya, Rev. Tapi kan kasus kayak gini banyak, bukan kasus ini doang. Banyak yang bilang kalau mereka ngalamin itu bukan berarti valid informasinya. Justru yang kayak gitu tuh malah bikin kayak hoax itu kelihatan nyata gitu. Kalian lagi pada heboh soal kue nastar itu? Gue juga ngikutin tau. Tapi kalian coba cek dulu deh. Nah, ternyata kue nastar itu bukan berasal dari dapur resminya si Claremont, melainkan dari mantan vendor luar yang udah nggak kerjasama lagi nih sama Claremont. Loh, berarti bukan dari pabrik aslinya? Iya, aku ada berita itu sejak Desember 2024, si Clayman itu sebetulnya udah ngelaporin si Code Blue ini karena udah dianggap nyebarin informasi palsu di sosial media. Nah iya, bulan lalu tuh dicoba mediasi, tapi gagal. Terus sekarang masuknya ke ini deh, hukum pidana. Gila, beneran dilaporin? Serius, polisi tuh udah manggil saksi, inisialnya R. Nah, jadi si R ini yang ngasih info gitu ke Kode Blue. Nah, tapi ternyata tuh si R ini cuma karyawan tokonya si Claremont tuh. Jadi bukan orang Claremont itu sendiri, hanya karyawan. Malah bisa juga dia yang juga nipu katanya. Terus Code Blue-nya gimana? Belum ada vonis, tapi si Clayman itu udah siap gugat sebanyak 5 miliar buat ganti rugi. Makanya kritik tuh boleh, tapi dicari dulu faktanya. Kalau nggak tahu kan bahaya. Emang segede apa sih ruginya? Penjualannya itu udah 30% turun, terus juga reseller udah pada narik produknya. Bahkan beberapa mitra bisnisnya itu udah putus kontrak. Nah, bener. Ribuan kue nastar itu juga katanya ditarik dari pasaran. Padahal nggak ada bukti kuat kalau semua itu rusak. Kasian ya, faktanya belum keluar, tapi reputasi mereka udah jatuh aja. Berarti mereka udah dihukum sebelum divonis dong? Nah iya, jadi Claremont tuh bisa trending kayak gitu bukan karena prestasinya dia, tapi karena hoax. Dan sekarang Clayman sendiri harus ngebersihin namanya sebesar 5 miliar aja tuh nggak cukup untuk membersihin namanya kan? Gue pikir repost doang itu nggak ada ngaruhnya loh. Ternyata gede banget ya dampaknya. Media sosial itu bukan ruang netral. Kalau lo repost tanpa cek kebenarannya, lo malah bukan membantu korban, tapi malah jadi pelaku kedua. Nah kita tuh nggak bisa balikin waktu, tapi kita bisa stop buat jadi bagian dari hoax-hoax itu. Di era digital, komunikasi bukan lagi soal lisan atau tulisan semata. Satu story bisa jadi api, satu repost bisa jadi bencana. Media sosial membentuk opini, mempengaruhi emosi, dan bahkan mengubah perilaku manusia secara massal tanpa mereka sadar. Kita hidup di zaman ketika yang paling cepat viral bukan yang paling benar, tetapi yang paling mengguncang. Maka, sebelum ikut menyuarakan sesuatu, pastikan kita tahu apa yang sedang kita bangun, kebenaran atau kerusakan. Karena di balik kritik yang tak berdasar, bisa ada kehancuran reputasi, dan di balik keheningan bisa ada harapan. Harapan akan masyarakat yang lebih bijak dalam berkomunikasi, lebih cerdas dalam menyaring, dan lebih manusiawi dalam menyuarakan. Lu bisa nggak sambil dorong? Kok nggak masuk? Masuk.
Ngomong gue. Langsung. Kan nggak apa-apa sih nggak sih? Serius.